Selamat bertemu kembali dengan saya. Tutorial kali ini adalah lanjutan dari tutorial sebelumnya, yaitu ekstraksi data bibliografi. Kali ini kita akan belajar bagaimana memproses data bibliografi tadi dengan menggunakan bahasa R. Untuk itu kita perlu mengunjungi website R dulu. Di sini r.rproject.org. Websitenya sudah muncul, tampilannya sederhana, tapi ini adalah website yang berisi banyak software yang sangat bermanfaat untuk penelitian. Di sini kita lihat ada downloadnya. Di sini kita klik ini, maka di sini kita lihat ada banyak pilihan di sini. Ada di Amerika, Thailand yang bisa kita pilih. Kita bisa mungkin memilih yang paling dekat dengan kita, misalnya di Asia adalah di Indonesia, milik BPPT. Nah, di sini ada versi Linux, ada versi Mac, ada versi Windows yang bisa kita install tergantung dari OS kita. Oke, R menyediakan dua model untuk menyelesaikan statistik. Ada yang berbasis pada tampilan GUI atau visual, yaitu RStudio, tapi bisa juga kita menggunakan R yang berbasis pada konsol atau perintah. Saya akan menggunakan R yang berbasis pada perintah. Maka caranya adalah saya hanya tinggal mengetik huruf R, tekan enter. Karena saya sudah melakukan instalasi, maka program R sekarang berjalan. Saya menggunakan versi 3.63. Ini adalah versi 3 yang terakhir. Tapi sebenarnya ada versi 4, tapi karena saya khawatir nanti aplikasinya tidak berjalan dengan versi terbaru, saya gunakan versi yang stable paling tinggi. Lalu kita butuh install package yang kita butuhkan, yaitu dengan perintah install package. Nah, untuk pengolahannya kita menggunakan bibliometrik begini. Lalu kita enter, dan yang penting kita terhubung internet. Nanti kita akan diinstalkan bibliometrik di dalam paket R kita. Karena saya sudah melakukan instalasi, ini kita enter. Saya stop saja karena sebenarnya sudah saya install. Tinggal kita panggil. Untuk memanggilnya adalah ketikkan library, lalu nama library-nya tanpa petik, bibliometrics. Oke, nah kita bisa menggunakan versi web biar lebih mudah, tinggal klik-klik saja. Maka kita ketikkan biblioshiny seperti yang tertulis di atas di sini, tinggal ketikkan saja, maka akan dibuka sebuah web seperti ini, dan kita bisa mengimport data secara langsung dari data yang sudah kita unduh dari aplikasi F1000, atau mungkin juga dari Scopus, atau mungkin dari Web of Science. Tapi kita bisa juga langsung gathering data langsung dari internet, bisa dari PubMed, bisa dari Dimension. Nah, kalau kita menggunakan PubMed, maka kita nanti diminta untuk memasukkan kata kunci saja, lalu kita jalankan. Nanti kita tidak akan mencoba dengan ini, kita nanti akan coba dengan yang sudah kita unduh. Kalau kita menggunakan Dimension, nanti kita diminta untuk memasukkan akun Dimension kita, dan itu adalah berbayar. Tapi kalau PubMed tadi gratis. Oke, saya akan menggunakan data yang sudah saya unduh dari F1000 pada tutorial sebelumnya. Lalu saya klik import raw, kemudian saya pilih Web of Science sebagai format standarnya, lalu saya pilih format bibtex. Berarti yang kita gunakan adalah file yang berekstensi bib atau bib. Lalu kita cari tadi. Nah, di sini saya sudah punya filenya. Ini adalah file yang sudah saya unduh pada tutorial sebelumnya. Lalu kita open. Setelah itu kita klik start. Maka datanya ditampilkan di sini.
Data di sini tampil sesuai dengan standar Web of Science, tetapi ada beberapa yang hilang karena memang ini tidak dari Web of Science. Antara lain adalah AUUN. AUUN itu adalah sebuah data yang menghubungkan antara author dengan artikel lain. Jadi kalau kita ingin mencari hubungan atau networking author, maka kita membutuhkan data ini, dan data ini yang menyediakan adalah Scopus dan berbayar. Oke, kita bisa tampilkan datasetnya sebagai informasi utama. Bisa kita lihat di sini datanya ada berapa author yang kita dapatkan. Ternyata ada 1796 author. Kemudian ada 761 dokumen. Jurnalnya cuma satu karena tadi kita memang hanya menggunakan satu jurnal, yaitu IJSE. Kemudian ada rata-rata publikasi per tahunnya berapa dan seterusnya. Lalu kita bisa juga melihat author yang paling banyak melakukan publikasi ternyata adalah ini TSAE SAE, itu paling banyak. Kita tampilkan di sini adalah 20 author terbanyak. Kalau kita hanya ingin 10 author terbanyak, kita tinggal pilih 10. Ini. Maka saya ini adalah sudah mempublish banyak 12 artikel selama kurun waktu yang kita ambil tadi. Lalu kita bisa juga melihat bagaimana kata apa yang paling sering muncul. Kita bisa mendasarkan pada judul dan abstrak. Kalau abstrak berarti harus dipastikan data abstraknya sudah lengkap. Karena saya belum melengkapi data abstrak, saya pilih saja dari judul, dan ini lebih cepat prosesnya. Kita lihat kata yang paling sering muncul adalah science, kemudian learning, kemudian students ini, kemudian schools. Jadi kalau ada X quotes right itu maksudnya adalah tanda petik di atas students, dan ini ada students yang tanpa petik di atas, dan seterusnya. Lalu kita bisa juga melihat word count-nya dengan berdasarkan pada title seperti ini. Nah, kita bisa lihat bagaimana mapping dari kata yang sering muncul di artikel tersebut. Kita juga bisa melihat dalam bentuk pohon, diagram pohon seperti ini. Bisa juga dalam bentuk trend topik. Ini kita tanpa dilakukan stemming, apa adanya. Sehingga kalau apa adanya, kata teach dan kata teaching itu akan dianggap dua kata berbeda. Tetapi kalau kita lakukan stemming, maka kedua kata itu dianggap sama. Sehingga kita bisa lihat bagaimana pengelompokan tema penelitian. Ini satu kelompok tema penelitian, satu kelompok tema penelitian, satu kelompok tema penelitian. Sains sendirian di atas paling sering, tapi ternyata tidak cukup dekat dengan tema-tema lainnya. Kemudian kita bisa juga, kalau ini adalah network, ini membutuhkan data AU tadi, tapi kita bisa coba dulu menggunakan data judul saja, lalu menggunakan algoritmanya bisa memilih apakah menggunakan Lawfan, kemudian Infomap dan seterusnya. Kalau defaultnya pakai Lawfan. Kita lihat nanti akan muncul semacam ternyata ada data yang tidak lengkap di sini. Coba kita cari dari kita simpan, kita apply di sini. Jadi kelemahan kalau kita menggunakan data yang gratis itu seringkali datanya itu tidak lengkap. Tapi kalau kita berlangganan Scopus atau Web of Science, tentunya kita memiliki data yang sangat lengkap. Ini membutuhkan waktu yang agak panjang karena
data abstrak itu cukup panjang dan ternyata di sini masih tidak bisa dimunculkan karena datanya tidak lengkap. Oke, kalau kita lihat di sini co-citation juga tidak akan muncul karena memang datanya tidak lengkap. Jadi bukan kesalahan dari aplikasinya, tapi karena data yang kita gunakan tadi free dan memang ada beberapa kolom yang hilang atau kosong. Demikian tutorial kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.